Wa inna ilaihi raji'un. Indonesia kembali kehilangan salah satu aktor terbaiknya, yaitu Mat Solar yang meninggal dunia di usia 62 tahun pada Senin malam kemarin. Dan kita ketahui bahwa Mat Solar ini sebenarnya juga sudah lama gitu ya berjuang melawan penyakitnya. Ia mengalami stroke saat 2017 dan pasti juga saat itu atau semenjak itu Mat Solar memang terlihat lebih fokus gitu ya. Betul. Kepada recovery-nya dan memang sedikit mengundurkan diri dari dunia atau mungkin pesinetron. Kita tahu juga bahwa Mat Solar ini sangat besar dengan sinetron Bajai Bajuri gitu ya, yang pastinya juga sangat melekat di hati pemirsa. Dan pasti bukan hanya pemirsa saja yang kehilangan, salah satunya adalah rekan baiknya, keluarga dekatnya adalah Rieke Diah Pitaloka, di mana menyampaikan kabar bela sungkawanya. Dan ada sedikit kabar mengejutkan juga, ternyata ada beberapa hal atau beberapa apa ya, bisa kita bilang ada tanah yang belum dibayarkan sampai akhirnya mendiang Mat Solar ini meninggal dunia. Dan mungkin semoga permasalahan pertanahan ini gitu ya bisa langsung diselesaikan seperti itu. Betul, kali ini juga sebenarnya merupakan harapan besar dari seorang Rieke Diah Pitaloka ya, yang merupakan juga rekan kerjanya sekaligus sahabat juga. Karena kita tahu bahwa Rieke Diah Pitaloka ini juga sering membawa isu ini ke rapat DPR untuk meminta perhatian juga. Karena memang kerugian yang dialami Mat Solar ini mencapai 3 miliar lebih gitu ya, yang memang dijanjikan oleh salah satu BUMN negara juga. Tapi memang pada saat itu BUMN tersebut mengklaim bahwa sudah membayarkan uang tersebut ke pengadilan, tapi tidak diberikan pengadilan terhadap keluarganya Mat Solar. Nah, ini masih polemik juga ya. Nah, pastinya seperti Oki bilang tadi, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Setidaknya ini juga bisa memberikan ketenangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Betul sekali. Seperti apa beritanya? Langsung saja dia untuk Anda. Dalam lindungan bulan berlimpah berkah, duka itu datang pada Senin malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Nasrullah atau akrab disapa dengan Mat Solar, komedian serta artis yang memang legenda, telah tutup usia di tanggal 17 Maret tahun 2025. Dan informasi yang kita dapat bahwa almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong karena memang sakit yang dideritanya sudah cukup lama. Dan saat ini tim Insert sedang menunggu konfirmasi dari pihak keluarga terkait jelas sakitnya seperti apa. Dan memang yang kita ketahui Mat Solar berjuang melawan stroke cukup lama. Dan juga tadi sepanjang perjalanan Mat Solar masih berjuang melawan penyakit komplikasinya. Dan sejauh mata memandang, teman dari Mat Solar yang hadir saat ini hanya terlihat Rieke Diah Pitaloka, yang kita ketahui bahwa Rieke Diah Pitaloka ini adalah rekan satu sinetron yang pernah dibintangi bersama dengan almarhum Mat Solar. Dan saat ini kita masih menunggu di kediaman rumah duka. Sakit hanya isyarat, nyawa tiada siapa sangka. Begitulah melarung duka lara atas kematian sang legenda layar kaca, Nasrullah atau akrab disapa Mat Solar. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka Bambu Apus Pamulang, Tangerang Selatan, serta akan dimakamkan hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di TPU Haji Daiman Cimanggis, Ciputat. Idam harus lepas ya, Idam. Lepas ya, Idam, lepas nih soalnya. Satu hal tentang penyakit Mat Solar, ia rasanya tahu dan merasa bahwa apa yang dideritanya cukup serius. Bertahun-tahun sudah, sejak 2017 lalu, sosok Bajuri dalam sinetron Bajai Bajuri itu berjuang melawan sakit stroke. Tapi sekuat raga melawan, akhirnya pasrah jua direnggut maut. Ya memang sudah lama kondisinya, sejak 2017 ya. Ya stroke lah kondisinya, keadaan seperti itu. Jadi kita harapkan ya sudah dipanggil Allah, ya bilang apa lagi kondisinya. Ya sesuai itu aja lah. Dirawatnya sekitar berapa lama kemarin Pak? Enggak, tadi pagi. Tadi pagi. Sempat drop agak batuk dia. Batuk. Ya, cuma itu aja ya. Iya.
Kemarin juga batuk kayaknya gitu terus. Jika saja usia bisa ditebak, tentu ada banyak rencana segera diwujudkan sebelum Tuhan memanggil. Nyatanya, tidak ada manusia berdaya di hadapan misteri maut. Banyak hal dikenang dari sang aktor yang meski sakitnya sudah sangat serius, kepergiannya tetap saja tak membuat keluarga serta kerabat, terutama Rieke Diah Pitaloka merasa belum siap. Air mata dan tangis Rieke pecah ketika tersadar bahwa perjuangan agar tanah milik Mat Solar yang belum dibayar pihak pengembang tol pagi tadi di gedung DPR saat tatap muka dengan pihak Jasara Harja untuk bahas perihal mudik, nyatanya isyarat dan pertanda akan berpulangnya sang legenda. Soalnya aku tuh janji mau merjuangin haknya Bang Juri gitu. Itu kan tanah, ini semua ini hasil kerja kerasnya. Abang tuh bantuin bangun masjid, bantuin ambulan untuk kampung sini orangnya. Terus pas mau duduk tiba-tiba kayak omongin tanahnya Bang Juri gitu. Jadi tadi saya sampaikan di komisi terkait pembayaran terhadap ini loh, tanahnya dipakai jalan tol ya, Masya Allah belum selesai dari 2019. Ya udah saya sampein dan alhamdulillah tadi di Rutnya mengatakan akan diselesaikan semoga sebelum Lebaran begitu. Terus tadi tiba-tiba saya sampai nulis surat gitu loh. Kayak rilis saya tuh bentuk surat buat Bang Juri gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak kaget loh. Jadi tadi disampaikan, terus pas pulang ke rumah dapat kabar kayak gitu. Abang meninggal gitu. Ada pesan yang disampaikan nggak sih sama almarhum pada Enggak, udah nggak bisa ngomong kan ya itu ya. Cuman masih respon gitu. Ya itu saya punya utang ya, janji untuk mohon doanya semoga para pemegang keputusan juga betul-betul ini diperjuangkan, kalau memang haknya ya tolong dibayarkan gitu. Yang pergi dan istirahat di keabadian kemudian tak hanya dikenang dengan air mata berlinang. Kisah perjuangan Mat Solar yang derita stroke sejak 2017 begitu mengharu biru. Sekuat sakit mendera, setegar itu pula Mat Solar berjuang agar pulih. Tiada dirinya berserah pasrah meski kondisinya mulai menurun, seperti penglihatan yang memudar pada 2024 silam. Padahal keluarga tanpa berada di tubir pengharapan. Penglihatan sih iya, karena dulu sih karena kan ayah pakai obat mata terus tuh penglihatannya agak buram lagi, agak terganggu gitu. Cuman kalau masalah untuk pendengaran sih baik, kalau untuk masalah berbicara ya gitu ya maksudnya. Gitu. Ada seperti apa sih dari diri sendiri? Ya berserah diri aja lah pada Allah. Kalau emang mau kayak gini terus ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Mama lihat ayah yang saat ini mati. Mama sih ya yang ngeliat ayah kayak ya udah emang takdir Tuhan. Gua kata mama ya kalau mau diberi kesehatan ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah bersyukur aja gitu apa yang dikasih sama Allah. Raga berpulang, tapi nama Mat Solar yang bermula dari perannya sebagai tokoh Mat Solar dalam teater Mama pada era 70-an tak lekang dan ditulis dengan tinta emas di buku sejarah dunia hiburan. Dan sepanjang nafas berhembus, pria kelahiran 4 Desember 1962 itu tinggalkan kenangan indah untuk anak-anak tercinta. Ia adalah ayah yang penuh sayang dan cinta. Hari-hari indah inilah yang membuat sang anak berlinang air mata. Iya pasti sedih lah, siapa yang nggak sedih kalau saya masih muda, ayah tapi udah kayak gini ya pasti sedih lah semuanya gitu. Nangis atau gimana? Ya kalau nangis pasti ada, kayak terharu, kayak kangen banget sama ayah gitu loh. Kemarin sempet nangis sih aku kayak suka mikir kalau lagi di mobil tuh, kalau lagi mikirin ayah tuh sedih banget sih gitu. Yang aku rindukan ya jalan-jalan, apalagi ya terus pas itu nemenin ayah syuting atau diajak syuting sama ayah gitu-gitu. Bertahun-tahun didera sakit, Mat Solar tentu saja tinggalkan panggung hiburan. Tak pelak, kondisi keuangan goyang meski tak sedikit kerabat artis yang menolong. Disinilah sempat tersiar kabar Mat Solar jual harta benda untuk biaya perawatan. Untuk harta-harta ini jual sampai sekarang sih belum ada. Cuman ngejual mobil juga untuk
apa ya? Untuk mau ganti mobil aja sih. Nggak tahu saya. Nggak ada sampai jual-jual. Mat Solar pergi di bulan baik di usia 62 tahun. Semoga amal ibadah semasa hidup luruhkan segala salah dosa dan lapangkan jalan menuju surganya Allah. Ya pemirsa, kami segenap tim Insert dan Trans TV mengucapkan turut berduka cita yang paling mendalam, dan kita lihat dari statement dari Mbak Ria Diah Pitaloka menyebutkan bahwasanya memang semasa hidupnya Mas Mat Solar ini memang sangat-sangat baik sekali gitu ya. Sedekah untuk masjid, kemudian juga ada ambulans juga bantuan yang diberikan oleh dia, dan semoga amal ibadah yang beliau lakukan selama di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.